Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innaka yarah. Riwayat Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah menikmati Ramadan yang ke-14 malam ini, dan tidak terasa kita sudah melakukan amalan-amalan kebaikan selama 14 hari ini. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu sebelum kamu ada 3 orang Bani Israel. Yang pertama adalah si belang, yang kedua adalah si botak, yang ketiga adalah si buta. Mohon maaf apabila ada perumpamaan ini adalah mungkin mirip dengan yang mendengarkannya, mohon maaf ya. Bukan saya bermaksud adalah untuk menyinggung atau menyindir, tapi ini adalah cerita atau apa yang disampaikan Abu Hurairah dan diceritakan dari Rasulullah bersabda, dahulu sebelum kamu ada 3 orang Bani Israel, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadangkala diuji adalah dari orang ke orang, dari orang terdekat, dari orang kerabat dan sebagainya. Tapi ini diuji oleh Allah adalah Allah mendatangkan seorang malaikat yang menyerupai manusia kepada 3 orang tersebut. Didatangilah yang pertama adalah si belang oleh malaikat yang menyerupai manusia itu. Kenapa engkau? Saya belang. Apa yang engkau inginkan dari belang ini? Saya ingin sembuh, saya ingin kulit saya bersih, saya ingin kulit saya bersinar. Dan kemudian karena dia seorang malaikat, akhirnya dibacakan, dan kemudian saya akan sembuhkan kamu, dan apa yang kamu inginkan akan terwujud. Dan seketika terwujud, dan kemudian kulitnya menjadi bersih. Dan kemudian yang kedua ditawarkan oleh malaikat itu adalah yang menyerupai manusia, apa yang engkau inginkan? Saya ingin unta, karena saya ingin berternak dan saya ingin mempunyai mata pencaharian sendiri, dan saya ingin tidak ketergantungan pada orang lain. Dan kemudian seorang malaikat ini yang menyerupai manusia ini kemudian berdoa, barakallahu fikum fiha. Muncullah unta, dan kemudian diberikanlah kepada
si belang yang tadinya si belang dan kemudian menjadi wajah yang cemerlang. Kemudian ditinggalkanlah si belang oleh malaikat ini dan dia kembali kepada si botak. Datangi seperti tadi si belang, ditanyakan kenapa Anda botak dan apa yang Anda inginkan, dan kemudian dia juga bercerita, berikanlah saya rambut yang indah dan membuat orang itu menjadi senang dengan rambut saya yang indah. Dan seperti tadi si belang didoakan dan kemudian akhirnya apa yang dimintanya terwujud dan kemudian rambutnya menjadi indah. Dan yang kedua adalah sama seperti yang tadi si belang, adalah kamu minta apa, dan akhirnya dia minta lembu dan kemudian didoakan kembali oleh malaikat itu, barakallahu fikum fiha, dan kemudian dapatlah dia lembu dan kemudian ditinggalkan kembali. Dan datanglah kepada si buta. Dan di buta itu juga ditanyakan apa yang diinginkan. Tentunya adalah si buta ini adalah ingin bisa melihat, dan dia bisa tahu dunia ini, dan akhirnya dibacakan kembali oleh malaikat itu, dan kemudian si buta menjadi bisa melihat. Dan kemudian ditanyakan kembali seperti yang tadi, seperti si belang, dan kemudian juga si botak, apa yang Anda inginkan, dan kemudian dia meminta kambing. Dan akhirnya dibacakan doalah juga oleh malaikat itu adalah barakallahu fikum fiha, dan kemudian akhirnya datanglah kambing itu, dan kemudian ditinggalkannya semualah oleh malaikat yang menyerupai manusia itu. Dan kemudian datanglah setelah si belang mendapatkan untanya yang banyak dari peternakannya, kemudian juga si botak mendapatkan yang tadinya botak menjadi rambut yang indah itu, juga mendapatkan lembunya juga yang banyak sekali, dan kemudian juga sama si buta juga adalah mendapatkan kambingnya dengan peternakan yang luar biasa banyaknya. Didatangilah lagi oleh malaikat itu, dan kemudian malaikat itu mendatangi si belang tadi. Hai belang, hai belang, tapi Bapak, saya minta tolong, saya akan melakukan perjalanan yang jauh. Saya minta unta satu saja dari Anda. Tapi apa jawabannya? Saya tidak akan bisa memberikan unta ini. Silakan kau minta kepada yang lainnya, gitu. Dan dibilang katanya, apakah engkau dulu tidak ingat bahwa engkau adalah si belang, bahwa engkau adalah tidak memiliki apa-apa? Harta saya ini adalah sebagai peninggalan dari orang tua saya. Dia berbohong. Padahal itu adalah malaikat. Dan kata malaikat, nanti kamu akan dikembalikan kepada kondisi seperti kamu, seperti semula. Dan dia pergi kemudian mendatangi si botak yang tadi, dan kemudian dia menanyakan juga, saya minta lembunya untuk perjalanan jauh. Tapi sama dengan si belang dan tidak memberikannya, dan bilang bahwa ini adalah seperti jawabannya tadi si botak, si belang. Dan akhirnya sama, akhirnya dibilang juga oleh malaikat itu adalah nanti engkau akan seperti semula kondisinya, seperti engkau tidak memiliki apa-apa lagi. Dia tidak percaya. Dan akhirnya didatangi oleh yang ketiga, dan kemudian yang ketiga itu bilang adalah ini semualah harta pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kau mau mengambil berapapun, silakan. Subhanallah. Dan akhirnya diriwayatkan adalah si belang kembali kepada belangnya, si botak kembali kepada botaknya, tapi si buta adalah menjadi bisa melihat dan kaya raya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba menceritakan ini adalah merupakan sebuah muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sadar atau tidak sadar? Tadi saya membacakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dia Allah menyertai kamu dimanapun kamu berada, dan Allah melihat setiap apa yang kamu kerjakan. Dan sebuah hadis yang tadi juga saya bacakan adalah anta budallahu ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa innahu yarah. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Tapi apabila Allah tidak melihat kamu, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi apapun, siapapun, dimanapun, pasti Allah melihat kita. Pasti Allah tahu pekerjaan kita.
Jadi yang terpenting di sini untuk kita menjaga muraqabah Allah adalah 3 hal yang mungkin kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, segala apa yang Allah berikan nikmat-nikmatnya itu insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan ini itu kepada kita. Tapi apabila kita kufur, maka Allah akan mengazab kita. Yang kedua, kita harus rajin-rajin beribadah. Dalam sebuah Al-Quran juga dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang mungkin ini adalah yang tadi kita lihat opposite dari apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu adalah kita tidak boleh sombong. Apapun kita memiliki, apapun yang kita bisa berlebih, itu adalah kita juga jangan sampai sombong, karena bisa menyakiti seseorang di sekitar kita. Mudah-mudahan hikmah-hikmah ini bisa kita ambil dan mudah-mudahan menjadi pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.